Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi cuy bersama saya ya di channel Teman Belajar, merupakan channel tempatnya belajar bersama-sama. Apa kabar nih kalian semuanya? Kuharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, oke? Dan apa kabar kalian semua nih yang belum ujian? Apakah sampai sejauh ini sudah mempersiapkan diri dan pelurunya nih? Pelurunya ya, untuk menuju ujian teman-teman ya. Tetap semangat ya yang belum ujian. Semoga nanti diberikan kelancaran menjawab soal-soalnya, amin. Dan bagi yang baru gabung, baru lihat channel ini, bisa di subscribe dulu ya, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya agar nanti ketika ada video baru dari channel ini, teman-teman bisa langsung update ya. Baik, kita di sini masuk ke part 64 ya, mengenai bocoran soal FR ya, dari peserta yang sudah ujian tentunya ya. Kompetensi teknis perawat jelasnya ya. Sering-seringlah berlatih agar terlatih cuy ya. Oke, langsung sajalah kita ke soalnya, gasken mamang. Ya, tak lupa ya, bismillahirrohmanirrohim. Berikut ini penyakit yang dapat dikategorikan sebagai penyakit terminal kecuali A. Asma, B. AIDS, C. Penyakit infeksi, D. Akibat kecelakaan fatal, E. HIV. Silakan teman-teman dijawab, waktunya seperti biasa cuy, 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya, jawabannya A ya. Berikut ini penyakit yang dikategorikan sebagai terminal ya, kecuali asma. Nah, A ya. Yang lainnya itu merupakan masuk terminal ya, teman-teman ya. Fase akhir ya, kalau nggak tahu terminal itu ya. Kalau Kalau nggak tahu juga terminal itu apa ya? Itu tuh yang suka biasa di ini apa, bus-bus gitu. Terminal ya, terminal angkutan umum, cok. Oke lah, fokus ke soal nomor 2 cuy. Bapak Anton harus mulai terbiasa untuk mengurangi konsumsi nasi. Beberapa bulan yang lalu, beliau harus dirawat di rumah sakit karena gula darah yang tinggi. Oleh karena itu, istrinya memerhatikan pola makannya dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kondisi keluarga Bapak Anton termasuk dalam kriteria keperawatan keluarga dengan sasaran A. Keluarga sehat, B. Keluarga risiko tinggi, C. Keluarga rawan, D. Keluarga bebas penyakit, keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Silakan dijawab 5 detik seperti biasa. Oke, jawabannya adalah teman-teman ya, keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Nah, kita bahas ya. Di sini kriteria keperawatan keluarga ya, dengan sasarannya itu dengan sasaran ya, keluarga Bapak Anton ini termasuk sasaran apa gitu ya. Nah, di sini jelas ya, Bapak Anton mulai terbiasa nih ya mengurangi konsumsi nasi ya. Beberapa bulan yang lalu beliau harus dirawat rumah sakit karena gula darah. Nah, jadi punya riwayat gula darah yang tinggi ya, punya DM gitulah ya. Nah, oleh karena itu istrinya memperhatikan pola makannya dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Jelas ya, keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri dan bengkak pada area lutut yang sakit saat digerakkan dan sulit untuk berjalan. Perawat sedang memberikan pendidikan kesehatan terkait jenis makanan yang perlu dibatasi oleh pasien. Diagnosis artritis gout. Manakah jenis makanan yang perlu dibatasi? A. Keju dan es krim, B. Hati dan kerang, C. Jus dan susu,
D. Salad dan buah segar, atau E. Kopi dan teh? Seperti biasa silakan teman-teman jawab, waktunya 5 detik. Oke, jawabannya adalah B ya teman-teman ya, hati dan kerang. Yang ditanyakan ini di atas adalah makanan yang harus dibatasi. Nah, untuk apa? Untuk penyakit artritis gout. Artritis gout itu apa? Asam urat ya teman-teman ya. Jadi hati dan kerang teman-teman ya, ini harus dibatasin. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pria berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keracunan baygon 2 jam yang lalu. Pasien saat ini terpasang NGT untuk mengeluarkan cairan lambung. Pada saat pemasangan NGT, pasien tampak mual dan ingin muntah. Apakah tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya sesuai kasus di atas? A. Mengeluarkan selang NGT. B. Menambahkan lidocaine jelly. C. Menghentikan prosedur sementara. D. Menganjurkan klien untuk menelan. Atau E. Menekan ujung NGT hingga masuk. Silahkan dijawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah ya. 5 detik. Jawabannya di sini adalah C ya teman-teman ya, menghentikan prosedur sementara. Nah, di sini jelas ya, ada kata kunci teman-teman ya. Di sini akan melakukan pemasangan NGT ya. Ois. Nah, nih. Pasien saat ini terpasang NGT untuk mengeluarkan cairan lambung. Pada saat pemasangan NGT, pasien tampak mual dan ingin muntah. Jadi ini cerita flashbacknya ya. Nah, apakah tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya sesuai kasus di atas? Jadi jangan terkecoh teman-teman ya. Jadi cerita di sini itu sudah terpasang NGT, nah, tapi ada cerita selanjutnya di sini. Pada saat pemasangan, pasien tampak mual dan ingin muntah. Jadi cerita flashback sebelum pasien terpasang NGT ini teman-teman ya. Nah ini kata kuncinya nih, mual dan ingin muntah. Nah, apakah tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? Ya pasti jelas dihentikan prosedur sementara. Jangan pokoknya dihentikan aja, jangan ada gerakan ya. Tampak mual dan ingin muntah, ya namanya juga dipasang benda asing ke hidung ya, masuk ke rongga mulut, pasti ada rasa ingin mual dan muntah ya. Itu hal wajar sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah henti mual dan ingin muntahnya, kita langsung cepat-cepat dimasukkan untuk selangnya. Nah, ujungnya itu dipastikan nanti masuk ke lambung teman-teman ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Setelah kita setelah kita merasa cukup dan pasti tepat masuk ke lambung ujungnya itu, kita dengan cara auskultasi dengan memasukkan udara kurang lebih 20 sampai 30 ya. Bisa 10 sampai 20 lah ya. Oke. OP-nya dibaca lagi lah, saya lupa lagi. Kalau nggak salah 10 sampai 20 gitu ya. Ya intinya gitu. Bisa dimasukkan dengan udara, sama bisa dengan si selang NGT yang ujungnya itu yang di luar tubuh pasien, ujung luar tubuh pasien itu dimasukkan ke air ya, ke air NaCl lah misalkan contohnya. Itu ada tidak udara. Kalau misalkan ada udara, berarti itu tandanya masuk ke paru-paru. Tapi kalau tidak ada udara, kelubuk-kelubuk gitu, berarti itu tandanya masuk ke lambung ya. Oke lah ya, lanjut ke soal berikutnya. Nyonya D umur 40 tahun dirawat dengan keluhan sebelumnya sempat mengalami kejang, nadi cepat namun lemah, hipotensi dan pusing. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar natrium dalam serum 165 mg per liter dan kadar natrium dalam urin 225 mg per 24 jam.
Dan diketahui pasien memiliki riwayat penyakit diabetes dan banyak melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan untuk menurunkan berat badan. Kelainan apa yang terjadi pada Nyonya D? A. Hipernatremia, B. Hiponatremia, C. Hipokalemia, D. Hipoalbuminuria, E. Hiperkalsemia. Silakan teman-teman jawab dulu, waktunya 5 detik ya. Oh ya, apa kabar nih kalian semua teman-teman subscriber setia teman belajar ya, yang sekarang sudah ujian, gimana pikirannya? Ya, jangan henti ya untuk berdoa ke Tuhan kita ya. Kalau muslim Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa kita kan sudah berikhtiar gitu. Kalau tinggal doanya dikencengin cuy ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke rankingan kita semuanya ya. Yang khususnya di channel ini ya, mudah-mudahan lulus semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan di sini ya. Jawabannya adalah A, teman-teman ya, hipernatremia. Ya, sini udah jelas ada kata kunci ya. Kadar natrium ini dalam urin 225 mg per 24 jam ya. Terus juga di sini kadar natrium dalam serum ya. Nih. Natrium dalam serum 165 mg per liter. Ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 50 tahun dirawat dengan keluhan lemah, haus, dan pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 80/60. Nadi 120 kali per menit, lemah dan dalam, muntah, mukosa mulut kering, turgor menurun, kesadaran apatis, kulit dingin, mata cekung, berat badan 50 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kalium 2,9 mg, natrium 123 mg. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien di atas? A. Risiko kerusakan membran mukosa oral, B. Kerusakan volume cairan, C. Kelebihan volume cairan, D. Nyeri akut, atau E. Muntah. Silakan dijawab 5 detik dari sekarang. Oke, sudah lewat 5 detik lebih ya teman-teman ya. Baik, di sini jawabannya adalah B teman-teman ya. Kekurangan volume cairan. Jelas sekali teman-teman. Di sini sudah ada data yang tepat dan akurat teman-teman ya, untuk kita memilih kelebihan volume cairan. Mulut kering, turgor kulit menurun ya. Terus kulit dingin, mata cekung. Nah, ini udah dehidrasi teman-teman ya. Kekurangan volume cairan ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Perempuan berumur 60 tahun dirawat di ruang perawatan kardiovaskular dengan diagnosa IMA. Pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri sejak 1 jam yang lalu. Dengan skala nyeri 7, keluhan pasien disertai sesak nafas bertambah berat dengan aktivitas dan berkurang dengan istirahat. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/80, nadi 96 kali per menit, respirasi 32 kali per menit. Apakah diagnosa keperawatan utama pada pasien? A. Penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan karakteristik miokard. B. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan aliran darah ke alveoli. C. Nyeri akut berhubungan dengan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri.
D. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah arteri koronaria. Atau E. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigenasi miokard dan kebutuhan. Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Oke, jawabannya adalah PR teman-teman ya. Jawabannya tulis di komen, oke? Ceritakan alasan Anda jawab opsi tersebut agar mudah ingat, oke? Alhamdulillah ya, sudah beres. Terima kasih sudah belajar di channel ini. Mohon dukungannya, klik subscribe dan tekan loncengnya. Saya sekali lagi doakan kepada teman-teman yang belum ujian, semoga diberikan kemudahan dalam ujiannya. Dan bagi teman-teman yang sudah ujian, dikencengin juga doanya ya. Ikhtiarnya sudah, tinggal dikencingin doanya supaya kita semua lulus P3K tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, oke lah, cukup sekian ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.